Siapa boleh? Ya, Saya silakan bacakan ininya dulu ya, Pak, ya? prolognya Nah, dulu, Bu, ya. prolognya dulu. Boleh. Seorang guru sangat memahami jika Yayan, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Indonesia. Ia mendorong Yayan untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Yayan masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Baiklah Yayan. Mohon maaf, Ibu mengganggu waktu kamu. Begini Yayan, Ibu dengar Yayan ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Yayan kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Yayan masih belum percaya diri. Coba jelaskan, mengapa Yayan kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten? Iya, Bu. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya, Bu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Yayan saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Indonesia. Kami menunjuk Yayan karena Yayan mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Indonesia. Menurut Yayan, apa saja kemampuan Yayan dalam pelajaran bahasa Indonesia? Saya paling suka membuat cerpen. Saya juga suka membaca cerita fiksi maupun non-fiksi, Bu. Saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Indonesia, dan saya juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Indonesia, Bu. Nah, itu kan bagus kemampuan Yayan dalam berbahasa Indonesia. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana Yayan agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Ini Bu, rencana saya yang pertama saya akan menemui guru bahasa Indonesia saya, Bu, untuk membantu saya membuat pidato bahasa Indonesia yang bagus. Kemudian, kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan eh, akan mencoba untuk berpidato di depan guru bahasa Indonesia dan teman-teman, supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Indonesia, Bu. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Yayan alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten? Insya Allah, Bu, sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Yayan. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya Yayan betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen Yayan terhadap lomba ini?
Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Pak Yosep sebagai guru bahasa Indonesia, dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Indonesia di luar sekolah tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Bu. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen Yayan. Mudah-mudahan Yayan sukses dan bisa jadi juara. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oleh. Saat itu waktu menunjukkan pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Pak Yayan menghampiri Heni ya yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah. Heni merupakan salah satu murid kelas 7 yang menurut pengamatan Pak Yayan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Pak Yayan mengajak Heni ke perpustakaan untuk berbincang-bincang. Silakan Heni. Assalamualaikum. Ya, Ya, ya boleh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Hai, gimana? Sehat, Heni? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, hari ini Bapak ingin ngobrol dengan kamu. Sepertinya lumayan lama nih. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu tidak ya? Oh tidak Pak, silakan. Ada apa ya Pak? Ya, ngobrol saja. Soalnya kita sudah lama tidak ngobrol seperti ini. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya? Sebenarnya Heni ingin banget ngobrol sama Bapak, tapi malu. Tapi Alhamdulillah sekarang Heni ketemu Bapak. Jadi apa yang perlu Bapak bantu dan apa yang kamu inginkan setelah kita ngobrol kali ini, Heni? Ini hanya ingin dapat solusi dari masalah yang dialami Heni selama ini, Bapak. Terus ada lagi tidak? Heni merasa tidak nyaman di kelas, Bapak. Sepertinya Heni tidak cocok dengan mereka. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka, Heni? Heni juga tidak tahu, Bapak. Mungkin juga salah Heni. Oh, coba kamu ceritakan, kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya Heni juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok, Heni selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol dan main HP. Jadi Heni memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kelompok, Heni suka mengajak teman Heni untuk bekerja sama. Heni selalu memberitahu kalau teman Heni tidak bisa mengerjakan. Eee, kalau boleh Bapak tahu, kalau boleh Bapak simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok, itu karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri, bukan begitu ya? Betul sih Pak, setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu Heni yang harus mengerjakan. Oh, oke. Sekarang kamu sudah tahu masalahnya ya. Ada lagi yang lain tidak? Sepertinya tidak ada sih, Pak.
Sebenarnya teman-teman Hendy di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir Henny mampu ya Pak. Cuma Henny-nya saja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar, Henny. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan? Henny bingung Pak, harus bagaimana dan apa yang harus Henny lakukan. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menjadi prioritas kamu yang pertama? Pertama, Henny akan meminta maaf kepada mereka atas sikap Henny. Kedua, Henny memahami mereka karena ketidakmampuannya. Ketiga, Henny bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi. Keren. Nah, Bapak bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan? Henny akan membuat kelompok belajar di kelas dan Henny bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama Henny mampu. Nah, ini yang Bapak suka ya. Bisa dijelaskan lebih jauh lagi ke Bapak? Iya Pak, Henny akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Apa yang kamu maksud itu adalah tutorial sebaya? Apa itu Pak? Tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang lebih tinggi. Oh iya Pak, akhirnya Henny paham. Nah, dari obrolan kali ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Henny akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan Henny akan membuat tutorial sebaya seperti yang Bapak lakukan tadi, disebutkan tadi. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini, Henny? Selepas dari sini, Henny akan menemui teman Henny di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Siapa yang akan membantu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Henny akan meminta untuk mengingatkan dan membantu Henny dalam menjalankan komitmen Henny, Bapak. Nah, ini baru hebat. Semangat ya, kamu pasti bisa. Insya Allah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.